Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, hari Rabu, hari wiladah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari mulia ini kita senantiasa mendapatkan syafaat, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk selalu bersama dengan ajaran beliau, di dunia bersama beliau, di dunia bersama beliau dan ahlul bait beliau, di akhirat juga bersama beliau dan ahlul bait beliau. Salawatullah alaihi. Imam Ridha alaihissalam dalam kitab Uyun Akhbar Ridha dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai zibhin, yaitu dua sembelihan. Ayahnya adalah dua sembelihan. Sembelihan pertama yaitu sebagaimana kita tahu bersama adalah Nabiullah Ismail alaihissalam yang lahir sebagai putra Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki putra anak sama sekali, tapi lahirlah seorang putra dari Siti Hajar, Sayyidah Hajar, seorang putra yang bernama Ismail. Tetapi ketika dia mulai tumbuh besar, maka Allah Subhanahu wa taala minta ia untuk dikorbankan, dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba. Itulah yang kita sebagai umat Islam, umat Rasul itu dalam Idul Adha kita disunahkan untuk melakukan pengorbanan. Sembelihan yang kedua adalah sembelihan untuk ayahandanya, yaitu ayahanda Rasul, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika itu Abdul Muthalib punya 10, pada saat itu Abdul Muthalib dia bernazar. Dia bernazar jika ia memiliki 10 orang putra, maka ia akan menyembelih salah satunya. Maka ia akan mengorbankan salah satunya. Akhirnya setelah lahirlah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia 10 putra dan 10 putra, dan putra yang paling kecil adalah Abdullah, yaitu ayahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahirlah 10 putra, maka saatnya lah ia menunaikan nazarnya. Bagaimana caranya menunaikan nazarnya? Ketika dia memiliki 10 putra dan 10-10-nya adalah putra-putra yang ia cintai. Dia tidak ingin salah satu putranya dikorbankan ketika ia mencintai mereka. Akhirnya diundilah satu nama yang kira-kira kalau satu nama itu keluar, maka beliau akan menyembelihnya sebagai sebuah nazar, janji yang telah ia utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia undi, nama yang keluar adalah Abdullah. Akhirnya dia ingin melaksanakan nazarnya, tetapi dia ditentang oleh banyak orang, bahkan termasuk istri-istrinya sendiri. Jangan lakukan itu. Abdullah adalah salah satu anak terbaik yang kita miliki. Abdullah anak yang paling baik, anak yang paling menjadi harapan bagi Abdullah yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Di undi yang kedua,
muncul lagi nama Abdullah. Semuanya berontak. Yang ketiga muncul lagi nama Abdullah. Akhirnya semuanya berontak, semuanya tidak sepakat. Dan dicari-cari satu solusi, maka diberikanlah solusi. Bagaimana kalau Abdullah digantikan dengan seekor unta? Jadi bagaimana cara menggantikannya? Apakah Allah Subhanahu wa taala ridho ketika saya memiliki putra yang bernama Abdullah sebagaimana nazar saya untuk saya korbankan dan saya ganti dengan seekor unta? Diundi kembali. Apakah yang keluar unta atau nama Abdullah? Akhirnya diundi, keluar nama Abdullah. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala hanya meminta Abdullah. Diundi lagi untuk 10 unta, maka yang keluar tetap nama Abdullah. Diundi lagi untuk 100 ekor unta, yang keluar tetap nama Abdullah. Akhirnya diundi lagi untuk 1000 unta dengan satu Abdullah. Akhirnya barulah keluar 1000 unta. Akhirnya ketika Nabiullah Ismail alaihissalam digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba atau seekor kibas, domba yang kita kenal, tapi Abdullah ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digantikan dengan 1000 ekor unta. Itulah kemuliaan silsilah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hari ini adalah hari kelahirannya. Dia memiliki garis keturunan yang mulia, para nabi, para waliullah yang senantiasa tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau terlahir dari keluarga yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah adalah seorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Abdul Muthalib, dia juga adalah orang yang paling mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nilai akhlak keagungan yang luar biasa ketika penyerangan Ka'bah, yaitu ketika pas hari lahirnya Nabi kita, yaitu pada tahun gajah. Pada saat itu Abraha datang untuk menyerang, menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah menjadi satu tempat saingan, tempat suci yang ia bangun. Ia ingin orang-orang menziarahi tempat suci yang dia bangun. Jangan menziarahi Mekah atau Ka'bah sebagai tempat suci, tempat mulia. Pada saat itu ditawan sekian unta Abdullah, seluruh unta Abdullah ditawan. Ketika ditawan, datanglah Abdul Muthalib menghadap Abraha. Dia katakan, tolong lepaskan unta saya. Saya datang kemari ingin menghancurkan Ka'bah, di mana Anda adalah juru kuncinya, dalam artian mengurus Ka'bah adalah tugas Abdul Muthalib. Bukan hanya mengurus Ka'bah, tetapi Abdul Muthalib mempertanggungjawabkan konsumsi para peziarah orang luar kota yang datang ke Makkah untuk berziarah ke Baitullah. Begitulah mulianya Abdul Muthalib dari sisi akidah mulia, dari sisi etis kemuliaan juga, sosial juga begitu mulia. Dikasih makan seluruh orang yang datang ke Mekah, ke Ka'bah ketika datangnya untuk berziarah. Dia bilang, unta itu punya saya, sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya. Silahkan kembalikan Ka'bah saya. Kalau Anda ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan hancurkan. Dan setelahnya kita melihat yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abraha
bahkan menghancurkan gajah-gajah yang dia bawa, ibarat seperti daun yang dimakan ulat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasul kita dengan melahirkan di tengah-tengah sebuah manusia-manusia yang memiliki nilai ketauhidan yang cukup agung, yang cukup tinggi, sehingga Ka'bah atau kota Mekah menjadi sumber kehidupan orang-orang yang ada di situ, walaupun di kota Mekah itu kota yang tidak memiliki sumber kehidupan, karena kota itu berada di tengah gurun, di tengah bebatuan kota Makkah, tetapi orang-orang di sana tetap hidup, yang juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Li'ila fi Quraisy, ya surah Quraisy. Jadi ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman untuk berdagang, dan di musim panas mereka pergi ke Syam, ke Damaskus untuk berdagang. Ditambah lagi orang-orang juga menziarahi tempat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan tersebut. Jadi hanya sebuah kota yang gersang, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan berkahnya terhadap kota yang gersang itu, maka memungkinkan untuk kota yang gersang itu menjadi tempat kehidupan, bukan hanya sebatas kehidupan materi, tetapi kehidupan immateri, kehidupan di mana mampu melahirkan lahirnya seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh hadirin atas kemuliaan hari ini, atas keagungan hari ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari kelahiran ini, dalam artian kalau orang Iran bilang mendapatkan idi, kalau kita bilang tunjangan hari Maulid, kira-kira tunjangan hari Maulid, bukan THR tapi THM Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tidak memperpanjang mukadimah saya lagi. Kita akan mulai ziarah kita dengan seperti biasa. Kita mulai dengan membacakan izin masuk ziarah. Semoga kita semua terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami hari ini ingin terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Kami tahu kami penuh dengan dosa. Kami tak layak untuk meminta terhubung dengan beliau. Tapi apa daya, kami mengetahui bahwa Imam Ridha adalah salah satu tiang, salah satu tali yang menghubungkan kami dengan Engkau, ya Allah. Kami tahu bahwa Imam Ridha alaihissalam tidak pernah menolak seorang pendosa datang ke makamnya. Dan kami hari ini juga mengetahui bahwa walaupun kami penuh dengan dosa, bahkan mungkin sebelum kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, mungkin kita baru saja melakukan sebuah dosa. Astagfirullah, ya Allah. Tapi kami yakin bahwa Imam Ridha alaihissalam tak pernah menolak tamu, tak pernah menolak orang-orang yang ingin terhubung kepadanya. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa ali
وقد منعت الناس يدخلوا إلا بإذني وقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هاجبت عن سمي كلامه وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاته وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Itu tadi doa kita Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua saat ini terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Imam Ridha alaihissalam melihat kita dimanapun kita berada. Kita duduk di rumah kita duduk mungkin di tempat kerja kita duduk entah di mana. Kita bersama-sama membisikkan doa-doa tadi secara perlahan. Tapi saya yakin Imam Ridha alaihissalam mendengar doa-doa kita dan kita terhubung dengannya dan kita silahkan kita bermunajat dengannya. Kita akan bermunajat, kita akan berziarah, kita akan sampaikan hajat-hajat kita sebagaimana teks ziarah yang dipersembahkan untuk kita. Kita akan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل غوائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبط نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل غضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك واكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا أمور الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله،
السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد وجاء رحمتي ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك ظاهرا وافرا عائذا مما جنيت على نفسي وتتبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يا وفاقتي وفاقتي فلك إن الله مقام محمود وأنت إنه وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم. تولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأوا من كل ولية دونه. الله ولك الذين بدلوا نعمتك واتهموا بي وجادوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبلارك صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والأرسول. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita, ziarah yang diajarkan kepada kita, munajat yang diajarkan kepada kita. Sekarang silakan Bapak Ibu sekalian bermunajat, berziarah sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Sampaikan hajat Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian,
dalam ziarah ini, dalam doa kita, jangan pernah lupakan doa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, suami, istri, anak-anak kita, orang-orang tua kita, entah itu mereka masih hidup ataupun telah tiada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan semuanya, melapangkan kehidupan dunia mereka dan melapangkan kehidupan akhirat mereka jika mereka telah mendahului kita. Buat para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, buat tetangga-tetangga kita, semoga kebaikan selalu menyertai mereka. Buat para pejuang dimanapun mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka seandainya syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan derajat mereka dan mengangkat derajat seluruh para syuhada, memerdekakan negeri-negeri yang terjajah, negeri-negeri yang terzalimi seperti Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memerdekakan mereka, semoga segera membebaskan mereka. Buat Said Ali Khamenei, pemimpin kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempanjangkan umur beliau, menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau senantiasa selalu. Dan buat Sayyidina Muhammad zaman, doa yang selalu kita sampaikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaida wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arzaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita akan tutup dengan ziarah selawat khassa Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada al-Imam al-Taqi al-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta al-thara الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan acara kita. Semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan lanjutkan pada kajian kitab Uyun Akhbar Ridha. Itu sebuah kitab hadis yang berkenaan dengan Imam Ridha alaihissalam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada hadis yang kelima tentang hubungan antara Imam Musa Kazim alaihissalam dan Harun ar-Rasyid dan Mahdi. Sekarang kita sampai ke hadis yang kelima yang berkenaan tentang Imam Ridha alaihissalam ketika dipenjara, setelah dipenjara dibebaskan, ingin dibunuh. Ya, seperti hadis yang kelima ini kita sudah membahas sebahagiannya, saya pikir belum selesai. Saya pikir tinggal terakhir-terakhirnya. Nah, jadi Harun ar-Rasyid memerintahkan kepada Fadl bin Rabi untuk memanggil Imam Musa Kazim alaihissalam dengan menyiapkan algojo penyambuk untuk menghukum Imam Musa Kazim alaihissalam. Akan tetapi ketika Fadl bin Rabi membawa Imam Musa Kazim alaihissalam ke istananya Harun ar-Rasyid,
kondisi Harun al-Rashid berubah, tidak lagi berkata lantang, tidak lagi menyeramkan, tidak lagi penuh dengan ancaman, tetapi berubah begitu baik dengan Imam Ridha alaihissalam. Sehingga saya tidak tahu yang terakhir mana, tapi kira-kira lebih kurang di sekitar sini. Nah, sampai di sini saja kita. Jadi, oh ya, pada saat itu Harun al-Rashid malah memberikan hadiah, tetapi hadiah itu tidak ditolak. Ini juga sudah saya jelaskan, berbeda dengan yang kemarin. Yang ini diterimanya hadiah ini bukan untuk Imam Musa Kazim alaihissalam, tetapi ini untuk siapa? Hadiah ini diberikan demi Allah, kalau bukan karena aku melihat bahwa aku akan menikahkan dengannya uang ini para pemuda dari keluarga Bani Abi Thalib, karena kita tahu bahwa ketika Bani Abbasiyah berkuasa, ini juga sudah saya terangkan kemarin bahwa keluarga Abu Thalib, keluarga Abu Thalib itu diburu, keluarga Abu Thalib karena dianggap sebagai saingan dari kekhilafahan Abbasiyah ini, yang sama-sama berdasar dari satu akar yang sama, yaitu akar Abdul Muthalib, satu dari Abbasiyah, satu dari Abbas pamannya Nabi, dan satu lagi dari Abu Thalib yang juga pamannya Nabi, juga ayah mertua dari Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi, yang dimana keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Hasan dan Imam Husain semuanya tergabung ke dalam kabilah dari Abu Thalib, sehingga Bani Abbas selalu menentang mereka. Kita tahu bahwa keluarga Abdul Muthalib pada dasarnya adalah keluarga yang cukup mulia, sehingga menikah itu bagi mereka juga tidak mudah, karena mereka adalah orang-orang yang terkemuka di tengah bangsa Arab. Mereka terkemuka, tetapi juga mereka ditentang oleh keluarga Bani Abbas, yang saya sudah singgung kemarin. Seperti di Iran ada kompleks pemakaman Syahid Mahruq, itu salah satu keluarga Nabi yang dibantai oleh Gubernur Abbasiyah pada saat itu. Begitu kejam mereka, sehingga keluarga Abdul Muthalib ini diburu di mana-mana. Siapa yang memburu mereka adalah pimpinan dari kekuasaan dari Bani Abbasiyah dimanapun mereka berada. Jadi mungkin berbeda-beda ya dalam setiap provinsi atau dalam setiap kota, bagaimana kejamnya para pemimpin masing-masing kota terhadap keluarga Abu Thalib, keluarga Alawi. Ada yang begitu kejamnya hingga rela menghabisi semuanya. Pasti ada juga seandainya tidak sekejam itu, mereka juga tidak akan memberikan kemudahan untuk keluarga Abu Thalib hidup di sekitar mereka. Itulah beban yang ditanggung keluarga Abu Thalib, dan ini juga masih menjadi beban dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Makanya ketika hari ini bangsa Palestina sebenarnya bukan karena Abu Thalibnya, tetapi karena mereka pada saat itu adalah Muslim yang terasingkan di tengah orang-orang asing. Sebenarnya itu adalah kaidahnya. Mereka tidak mementingkan kekeluargaan mereka. Seandainya kekeluargaan itu zalim, kekeluargaan itu sebagaimana Abbasiyah juga adalah keluarga mereka. Tapi kita tahu bahwa kekeluargaan mereka dengan keluarga Abbasiyah ternodai. Kenapa? Karena kezaliman yang dilakukan oleh keluarga Abbasiyah kepada Abu Thalib. Begitu juga dengan kekuasaan dari Bani Umayyah. Mereka sebagai Muslim, mereka harus dihormati. Tetapi karena kekejian mereka, bagaimana mereka membantai umat-umat Islam, membantai keluarga Nabi, sehingga
sikap untuk melawan, menantang mereka harus diutamakan, yaitu kita sebagai umat senantiasa peduli dengan orang-orang tertindas, peduli dengan orang-orang yang lemah. Begitu juga dengan Palestina pada saat ini, walaupun bagi kita para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, mereka bukanlah pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, akan tetapi mereka muslim. Mereka mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka muslim, dan ketika mereka terzalimi, maka kita layak untuk membela mereka. Bahkan bukan hanya dikarenakan mereka muslim, ketika mereka terzalimi, mereka layak untuk dibela dan layak untuk diperjuangkan. Bahkan ketika darah ini tertumpah untuk memperjuangkan mereka, itu semua merupakan sebuah kemuliaan. Summa tawalla wa huwa yaqul alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau berpaling, itu imam berpaling, mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu faqala al-fadl ya amir, ya amirul mukminin, aratta an tu'aqibahu fa khala'ta alaihi wa akramtah. Menjadi sebuah kebingungan bagi Fadl bin Rabi. Fadl bin Rabi berkata, wahai amirul mukminin, engkau ingin menghukumnya, tapi engkau justru memberinya pakaian kehormatan dan memuliakannya, memberikan dia hadiah-hadiah. Faqala li ya Fadl, innaka lamma madaita litaji'ani bihi ra'aitu aqwaman qad ahdaku bidari biaidihim harabun qad gharasuha fi aslid dar. Harun berkata, wahai Fadl, ketika engkau pergi setelah diperintahkan untuk mempersiapkan Al-Ghajr dan memanggil Musa Kazim alaihissalam, ketika engkau pergi untuk mendatangiku bersamanya, itu membawa Imam Musa Kazim alaihissalam, aku melihat sekelompok orang mengepung rumahku. Di tangan mereka tombak yang telah mereka tancapkan di tanah rumah ini. Jadi mereka melihat sebagaimana penglihatannya sebelumnya yang cukup mengganggunya. Hari ini dia melihat lagi, bayangkan di istana sendiri, tetapi dia melihat orang yang sedang ingin melawannya. Yaquluna in azabana Rasulullah khasabna bihi wa in ahsana ilahi in sarafna anhu wa taraknahu. Mereka berkata, jadi dia lihat orang-orang ini yang sedang berkumpul di keliling rumahnya dengan membawa tombak-tombak yang hanya dia melihatnya. Mereka ini berkata, jika ia menyakiti putra Rasulullah, kami akan menenggelamkannya, membinasakannya. Dan jika ia berbuat baik kepadanya, kami akan pergi meninggalkannya. Jadi dia kembali melihat orang-orang yang melindungi Imam Musa Kazim alaihissalam. Jadi dia mengikuti imam. Fakultu lahu malladzi qulta hatta kufiyat Amr Rashid. Nah ini Fadl bin Rabi. Maka aku mengikutinya, yaitu imam. Ketika imam keluar, dia juga menyertai imam keluar. Tapi sebelum imam keluar, dia sempat bertanya tentang perkara itu. Setelah dia jawab oleh Harun al-Rashid, dia kembali mengikuti imam. Apa yang kau ucapkan sehingga engkau terhindar dari urusan Rashid? Dia ingin mengetahui kembali apa rahasianya, karena dia juga telah menyaksikan sebagaimana hadis sebelumnya, bagaimana keutamaan Imam Musa Kazim alaihissalam. Bahkan dia juga pelan-pelan telah menjadi pecinta Imam Musa Kazim alaihissalam. Dia mengetahui bahwa pada diri Imam Musa Kazim alaihissalam memiliki banyak rahasia yang tidak seorang pun mampu untuk mengetahuinya. Akhirnya dia mempertanyakannya. Faqala doa jaddi Ali bin Abi Thalib kana iza da'a bihi ma baradha ila askari illa harmahu wala ilah farisi illa qaharahu wa huwa du'a'u kifayatil bala. Beliau berkata, itu imam berkata, itu adalah doa kakekku. Ini juga perlu kita catat, perlu kita amalkan seandainya kita terdapat musibah. Doa kakekku Ali bin Abi Thalib, apabila beliau berdoa dengannya, tidaklah beliau maju ke medan perang kecuali mengalahkannya. Bayangkan dahsyatnya kalau Imam Musa, ketika imam telah membacakan doa ini, pasti menang, kira-kira begitu. Dan tidak kepada seorang lawan kecuali beliau menaklukkannya. Jadi itulah doa perlindungan dari bencana.
Qultu wa ma huwa. Jadi Fadl bin Rabi langsung kepo, langsung penasaran. Aku berkata, apa doa itu? Nah, inilah doanya. Qala qultu. Imam berkata, qultu Allahumma bika asawiru wa bik ahawilu wa bik. Qala qultu Allahumma bik asawiru wa bik ahawilu wa bik ujawiru wa bik usulu wabika ujawiru wabika usulu wabika antasiru wabika amut. Jadi dengan Allah semua kasih itu kembali kepada Allah. Wabika ahya aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka khalaqtani wa razaqtani wa satartani 'anil ibadi bilutfi ma khawaltani wa aghnaytani iza hawitu radattani wa iza asartu qawwamtani wa iza maridtu safaitani wa iza da'awtu ajabtani wa sayyidi radha anni faqad ardaitani. Jadi inilah yang diminta. Yang artinya beliau berkata, aku berkata, ya Allah, bika, jadi denganmu aku melawan, dan denganmu aku berusaha, dan denganmu aku tinggal, dan denganmu aku menyerang, dan denganmu aku menang, dan denganmu aku mati, dan denganmu aku hidup. Aku menyerahkan diri kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, sungguhnya Engkau telah menciptakanku, Engkau memberiku rezeki, Engkau menutupi aibku dari para hamba-Mu. Dengan kelembutan yang Engkau karuniakan kepadaku, Engkau mencukupkanku. Jika aku condong kepada keburukan, Engkau mengembalikanku. Walaupun kita memiliki kecenderungan untuk kebaikan, kalau kita memahami ini, maka kita juga akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berusaha untuk mengembalikan kita kepada jalannya. Jika aku tergelincir, Engkau menegakkanku. Jika aku sakit, Engkau menyembuhkanku. Jika aku berdoa, Engkau menjawabku. Wahai Tuhanku, ridhoilah aku, karena sungguh Engkau telah membuatku ridho. Inilah doa yang dibacakan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam, yang dengannya mampu untuk merubah segalanya. Bayangkan Imam Musa Kazim alaihissalam telah menyampaikan doa ini dengan hal yang sangat penting. Imam Musa Kazim alaihissalam bisa saja ketika Fadl bin Rabi mengatakan doaku ini, katanya. Tetapi ketika dia katakan doaku ini adalah doa dari kakekku, ini menunjukkan bahwa ini doa memiliki nilai yang cukup tinggi. Ini doa begitu seriusnya, sama seperti selalu saya katakan bahwa ketika para imam alaihissalam berkata, itu semua hadis. Tapi ada seperti hadis silsilatuz zahabiyah, itu silsilah emas, perantara emas. Kenapa dikatakan hadis itu adalah hadis silsilatuz zahabiyah? Kenapa? Karena dia di situ mengatakan ini dari kakek, ini dari ayahku, dari kakekku, dari kakekku, dari kakekku, dari Rasulullah, dari ini sampai Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Tandanya itu merupakan sebuah hadis yang sangat penting. Karena pada dasarnya semua yang diucapkan para imam alaihissalam adalah hadis-hadis yang sangat penting. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas atau didiskusikan? Silakan. Kalau tidak ada, kita sebenarnya ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, boleh di-share doanya Ustaz? Selalu Ibu. Ya, yang kemarin doa izin masuk sama doa ziarah
Oh Imam iya, belum di share Ustaz. saya lupa Bu, insya Allah. Ini insya Allah. Insya Saya Allah ya, biar di-share Bu. selesai Sekarang saya Ustaz share ini Bu, sekarang, tapi nggak lupa. sudah diamalkan ya. Iya Di Bu. PDF aja Ustaz. Iya siap, sekarang saya share Bu, supaya tidak lupa. Syukron Ustaz. Iya Bu. Sekarang saya share di grup. Sambil saya share, kira-kira ada pertanyaan lagi. Karena kalau kita bahas hadis yang baru, sepertinya tidak Ya, cukup waktu. iya cukup 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 mengganggu. Paling baru kita baca awalnya sudah berakhir. Jadi saya pikir kajian kita hari ini kita akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Ustaz, kalau doa ini misalnya kita belum lancar itu bacanya boleh kita baca artinya aja ya Ustaz ya. Boleh Bu. Intinya itu kita harus memahami doa kita. Makanya dalam Ya, doa-doa kalau itu kan pertama ketika itu kita baca doa artinya dulu, iya, nanti jadi dipaham apa yang dibaca yang betul. diminta. Betul. Ya Ustaz. Selalu disertai arti-artinya. Ya. Syukran Ustaz. Sama-sama Ibu. Baik, kalau tidak ada lagi kita akhiri. Saya juga akan mengirimkan file ini biar supaya tidak lupa lagi. Mohon maaf Ibu. Sudah Bu, sudah saya kirim. Silakan Ibu download nanti di grup ngaji kita Uyun Akhbar Allah. Ya. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Ya Bu, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyertai saya dalam ziarah ini dan kajian ini. Semoga berkah ilahi, berkah para Maksumin alaihissalam, berkah para malaikat mukarrab juga menyertai kita semua. Mereka hadir di rumah kita masing-masing, di tempat kita. Semoga juga kita mendapatkan THM dari Rasulullah SAW atas atas wiladah yang mulia ini. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Satridah Wanti dari Kajong, dari Sulawesi Selatan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih juga Ibu Dirin. Mohon amin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Mudah-mudahan doanya Ustaz. Selalu Ibu. Amin.